Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang pertama, dah tak semangat. Nih cewek-cewek nih, ayolah jawablah salam nih. Tak semangat yang di depan nih ya. Ya jawab juga. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati, saya ta'zimi, saya muliakan para majelis guru yang hadir maupun yang tidak hadir di majelis ini. Wabil khusus yang sama-sama kita ta'zimi bersama, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, yakni ayahanda kita selaku pimpinan Pondok Pesantren Nur Darussalam. Kita doakan semoga majelis guru beserta ayahanda kita semua diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat walafiatkan badannya. Amin. Diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Serta diselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana seharusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Allah berikan kepada kita dan kita tidak berterima kasih. Apakah pantas kita sebagai hambanya Allah tidak berterima kasih kepada Allah? Maka daripada itu kita banyak-banyak bersyukur. Tidak ada rugi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna azabil syadid. Bertambah kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengucapkan alhamdulillah sebagai kalimat syukur atau terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam, tidak lupa juga, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan kita bersalawat ila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita bosan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai kita lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita dan kita juga begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan bersalat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin santriwan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita ni semua cinta kepada Nabi Muhammad. Ada yang ada cinta lawan Nabi Muhammad? Lakian. Ada yang ada cinta lawan Nabi Muhammad? Siapa? Iki. Cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada yang ada cinta lawan Nabi Muhammad? Tak ada. Kita semua cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kita nyamba cinta lawan Nabi Muhammad, kita kadang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Cinta lawan Nabi, banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak fadilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita cinta kepada pacar kita sebut tiap malam. Setiap malam aku terbayang-bayang yang aku sayang. Sama pacar kita ingat pada tiap-tiap malamnya. Tapi sama Nabi Muhammad
kita lupa kepada beliau. Kepada pacar yang belum tentu cinta juga dengan kita. Kita nyambat cinta mati lah ini atau cinta mati orangnya. Tapi dia belum tentu cinta dengan kita. Kasih baju, kasih celana, besok putus. Beda dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Salawat kita mengerjakan semua sunnah-sunnah kepada beliau. Kita menghabiskan uang berjuta-juta rupiah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah rugi? Tidak, karena Nabi tetap mencintai kita sebagai umat. Banyak hikayah-hikayah, kisah-kisah yang telah kita dengarkan daripada guru-guru kita. Di dalam kitab Amalan Satu Nurul Yakin betapa cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Besar kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Bebinian, cowok yang engkau sukai itu yang dia mengatakan dia cinta mati kepadamu, belum sebanding dengan perkataan, belum sebanding dengan kerinduan Rasulullah kepada kita. Itu Nabi Muhammad. Salawat banyak fadilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat ulama yang menceritakan satu hikayah yang mana ada seorang yang ahli salawat yang pada tiap-tiap harinya bibir beliau dibasahi dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, yang tiap-tiap harinya ia habiskan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad karena kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Pada suatu hari dia pergi berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Pergi dia berziarah ke makam Nabi Muhammad, sampai di makam Nabi dia membaca Maulid Habsyi. Baca Maulid Habsyi, ada seorang pemuda yang melihatnya dari jauh. Ditengokkannya orangnya ahli salawat itu. Ketika si ahli salawat ini selesai dah nih. Selesai membaca Maulid Habsyi, dipanggil oleh pemuda tadi. Hai pemuda, ujar pemuda yang ini. Sini, come here. Datang pemuda tadi. Ada apa wahai gerangan Tuhan memanggilku? Kata si ahli salawat tadi. Dijawab sama pemuda tadi, wahai engkau pemuda, apakah kamu mau aku ajak bertamu ke rumahku? Mau, kata si ahli salawat tadi. Pergilah berjalan sampai ke makam, sampai ke rumah seorang pemuda tadi. Sampai di rumah pemuda tadi, ditangkap pemuda yang ahli salawat tadi. Tangannya diikat, kakinya diikat. Ditanya sama pemuda tadi, mengapa engkau begitu cinta kepada Nabi Muhammad? Mengapa engkau begitu sayang kepada Nabi Muhammad? Mengapa kamu begitu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ditanya sama pemuda tadi. Setelah ditanya, ditariknya lidah si ahli salawat tadi. Ya apa kali? Dipotong dia. Dan dipotong diusirnya si ahli salawat tadi. Pergi berjalan si ahli salawat tadi sambil memegang lidahnya dan memegang mulutnya, sambil menutup darah yang bercucuran terus dari mulutnya. Sampai ke rumah pingsan dia. Pingsan, mimpi Nabi Muhammad SAW. Mimpi Nabi datang kepadanya, ditanya. Ini belum tahu dia kalau ini yang datang Nabi Muhammad. Wahai pemuda, siapa engkau? Kata si ahli salawat tadi. Dijawab oleh Nabi Muhammad, aku adalah Nabi Muhammad. Mengapa? Apa gerak engkau sedih kepada aku? Kata si Nabi Muhammad. Sabda Nabi Muhammad. Kemudian apa kata seorang pemuda tadi? Ya Rasulullah, aku setiap harinya ya Rasulullah bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Aku setiap harinya aku habiskan waktu bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa lagi bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kenapa tidak bisa? Kata Nabi Muhammad. Aku ingin bersalawat kepadamu ya Rasulullah dengan penuh kecintaan, dengan penuh kegembiraan, dengan mengucap namamu ya Rasulullah. Tetapi sekarang aku sudah tidak bisa lagi. Diambil oleh Nabi lidahnya tadi, masukkan ke mulut, bersambung lagi, terbangun dah bersambung lidahnya kembali. Itu orang yang bersalawat, orang yang ahli salawat, mempunyai aroma yang begitu luar biasa. Apalagi kita tidak jadi wali. Kalau kita mau jadi wali, selawat banyak-banyak. Contoh seperti Rabi'atul Adawiyah. Setiap harinya beliau adalah kenal nggak ibu Rabi'atul Adawiyah? Kenal nggak? Beliau adalah seorang wali perempuan, wali Allah, seorang perempuan
Yang mana Rabi'atul Adawiyah ini setiap harinya dia berselawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 25.000 kali. Ada satu riwayat yang mengatakan hikayah ketika ada seorang maling sedang memaling rumah Rabi'atul Adawiyah. Ketika ia maling di rumah Rabi'atul Adawiyah tersebut, masuk maling dengan ada dua, satu bawa mobil, bawa Honda, bawa mobil belum, bawa kendaraan lah dia, bawa kendaraan, satu keluar, satu masuk dalam. Masuk dia ada TV lempar, ada HP lempar, ada Magicom ambil lagi, ada apa gitu, ada apa kulkas ambil lagi, ada mesin cuci ambil lagi. Namanya maling lah serakah dia. Ada yang mesin kuat ambil aja. Jangan kan dia di pondok aja apa yang bagus dia ambil dia juga. Penampilan pun diambil. Itu loh. Kalau maling tuh tak tahu lagi lah, asal bisa dapat duit dia jual ya. Itu maling. Itu maling dah selesai dia nak keluar. Pas dia nak keluar sampai depan pintu ni, pintulah ibaratnya kan. Berjalan hilang pintu itu. Pintu hilang. Bingung dia. Takut maling tadi itu hilang dia. Apa tak takut dia? Pintu hilang tiba-tiba depan awak. Bayangkanlah nih, ini misalnya kan pintu majelis berjalan nih dari sini jalan. Tiba-tiba hilang pintu majelis, terkejut lah kan? Terkejut lah, pintu tiba-tiba hilang. Terkejut, tiba-tiba ada dengar suara. Suaranya tak tahu suara siapa. Yang pasti suara itu berkata, kurangnya juga cerita dia kan. Yang pasti saudara itu berkata, suara itu tadi berkata, engkau salah maling, wahai maling. Engkau salah maling, engkau salah tempat maling, wahai maling. Gitulah, paham lah kan? Kau maling, salah kau tempat maling kau. Gimana bilang dia? Maling itu salah tempat maling. Kau salah malingai. Gini aja. Kau salah malingai. Yang kau maling ni adalah tempat kekasihku. Itu cerita dia. Dengar suara macam itu tambah menggigil maling tadi itu. Bayangkan nih misalnya nih. Misalnya nih kan duduk di majelis nih menghafal, sini kan misalnya menghafal kan yang malam nih sendirian. Tiba-tiba ada suara. Misalnya Abang Padi. Takut lah kan. Orangnya tak ada, suaranya ada. Kalau orangnya ada, suaranya ada, enak. Demikian maling itu. Imbah tuh ada lagi suara dengar suara. Kata dia, kalau kau nak keluar dari rumah nih, buka baju. Buka baju lah dia. Buka baju dia kan. Muncul pintu. Imbah tuh bingung lagi dia, tambah bingung. Masa buka baju timbul pintu di baju. Pasang dia baju lagi, coba lagi, hilang pintu. Buka dia baju lagi, coba sekali lagi lah katanya. Bukanya pintu, bukanya baju, timbul pintu. Pasangnya lagi baju, hilang pintu. Bingung lah dia. Sampai situ aja lah. Panjang cerita dia. Agak-agak ingat, agak-agak lupa nih. Itu tuh. Gara-gara kita maling di rumah Robi. Gara-gara maling tadi maling di rumah Rabi'atul Adawiyah. Itulah tuh Rabi'atul Adawiyah adalah seorang kewaliannya. Setiap harinya dia berselawat 25.000 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Hendak jadi wali tinggal salawat. Hendak kita terbebas dari siksaan api neraka, salawat 1000 kali. Ada hadisnya. Tapi tidak mesti juga kita haram setelah neraka kalau pada sembahyang semua tidak lakukan. Tapi tak tahulah, wallahu a'lam lah. Itu tuh Rabi'atul kita lambung kisah Rabi'atul Adawiyah aja lah. Jadi Rabi'atul Adawiyah ini pada suatu hari ini kan wali Allah nih, seorang perempuan wali Allah. Datang nih ada seorang laki-laki nak melamar Rabi'atul Adawiyah tadi tuh. Datang laki-laki kan, Rabi'atul Adawiyah di depan datang. Wahai Rabi'atul Adawiyah, maukah kau menjadi, gimana bilang dia? Tak pernah kau nembak cewek awalnya. Gimana cara nembak dia? Iya, lah. Aku cinta sama kau wahai Rabi'atul Adawiyah. Gitulah. Aku cinta sama kamu Rabi'atul Adawiyah. Dijawab sama Rabi'atul Adawiyah, apa yang membuatmu cinta kepadaku?
Jawab sama laki-laki tadi, engkau Rabi'atul Adawiyah adalah wanita yang solehah. Engkau adalah, lihat ini ya, engkau adalah wanita yang solehah. Engkau adalah wanita yang memiliki wajah yang manis, wajah yang cantik, memiliki mata yang bulu mata yang begitu lentik. Dijawab sama Rabi'atul Adawiyah, apa ujar Rabi'atul Adawiyah? Aku ada punya misi adik nih. Jawab Rabi'atul Adawiyah nih, aku punya seorang adik yang mana adekku tadi lebih buas daripadaku, lebih cantik daripadaku, lebih manis daripadaku, lebih solehah daripadaku. Itu datang tuh belakang kau, kata Rabi'atul Adawiyah. Nengok belakang dia. Engkau bohong, kata Rabi'atul Adawiyah. Tak ada yang namanya cinta tuh menoleh ke belakang, menoleh ke yang lain. Itu cewek-cewek nih, kalau cowok-cowok ini nembak, bilang macam itu. Kalau ada nengok yang lain, berarti cinta tuh. Itu cinta itu dia tidak menoleh ke orang lain. Siapa yang dicintainya maka disitulah dia tuju. Tidak mau dia menuju ke yang lain. Kalau cowok-cowok nih, cewek-cewek aku bilang kalah sedikit lah. Ya rame sedikit kita kan. Cowok-cowok ini yang cantik dia langsung pandang dia. Jangan yang cantik, yang jelek pun tengok dia. Asalkan lanjut lagi. Salawat lagi, kita kembali ke salawat tadi. Makanya kita banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu menyebut nama kita sebagai umatnya. Setiap hari Nabi Muhammad SAW memintakan ampun kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad SAW malamnya sholat taubat 1000 rakaat. Untuk siapa? Untuk umatnya. Bayangkan tuh, 1000 rakaat Nabi sholat sunnah taubat sampai mata kaki beliau bengkak. Untuk kita sebagai umatnya, bukan untuk beliau. Beliau adalah Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, adalah orang yang haram atas api neraka menyentuh beliau. Untuk apa beliau beribadah, ya kan? Tapi beliau beribadah untuk kita sebagai umatnya, supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Makanya Nabi tiap hari, tiap malam memintakan ampun kepada kita sebagai umatnya. Nabi ketika Nabi hendak meninggal pun, ketika hendak sakaratul maut, Nabi masih mengucapkan umatku, kata Nabi. Tapi kita semasa hidup kita selalu lupa dengan baginda Nabi Muhammad. Selama kita hidup, sehari-hari kita jarang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya kita banyak fadilah yang namanya bersalawat ini. Bukan kita membuktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad bukan hanya dengan bersalawat, melainkan kita dengan mengerjakan sunnah-sunnah beliau, kita kerjakan semua. Kata Nabi apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak menyukai dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk daripada golonganku. Kayak mana kita nak dapat syafaat baginda Nabi Muhammad? Kayak mana kita nak dapat pertolongan Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah? Kalau kita enggak melakukan salawat, kita enggak bersalawat, kita enggak melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kayak mana nanti kita di akhirat? Jadi apa kita di akhirat? Tidak ada pertolongan selain pertolongan baginda Nabi Muhammad. Kita minta ke Nabi yang lain, nafsi kata Nabi yang lain. Sampai ke Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad ini memintakan syafaat. Itu Nabi Muhammad. Makanya kita cinta kepada Nabi Muhammad, melakukan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad serta mengerjakan sunnah-sunnah beliau. Ada satu kisah, ada satu riwayat, satu kisah pada saat ketika Nabi Muhammad ini sakaratul maut, dan di situ para sahabat ini semua membantu ikut serta menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Ada nih seorang sahabat, gak ingat namanya siapa. Ada seorang sahabat yang mana dia ikut memakamkan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu istrinya sedang hamil. Pergi dia untuk memakamkan, untuk ikut serta, memakamkan jenazah Nabi Muhammad. Dia yang mengkafankan, dia yang memandikan, dia yang membawa keranda sampai ke liang lahat, dia yang memasukkan ke dalam kubur, dia yang mengetuk kubur, dia berdoa sampai dia balik ke rumah. Rupanya istrinya sudah melahirkan. Istrinya melahirkan,
dinamai dengan sahabat tadi namanya Muhammad, dinamai dengan namanya Muhammad. Ketika Muhammad ini umur 1 tahun, ketika Muhammad ini umur 2 tahun, ketika Muhammad ini umur 2 tahun, pada setiap malamnya Muhammad ini dibangunkan jam 1:30 malam, dibangunkan suruh melihat ayahnya sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahajud, dibangunkan Muhammad tadi disuruh nengok ayahnya sedang sholat. Kemudian ketika Muhammad umur 4 tahun, Muhammad sudah mulai bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika Muhammad umur 6 tahun, ini Muhammad sudah mulai bisa mengerjakan seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Umur 8 tahun sudah hafal Muhammad dengan surah Al-Quran. Bayangkan, si Muhammad ini umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Jangankan umur 8 tahun, kita yang sudah berpuluh-puluh tahun nih yang di hadapan 18 tahun dah. Jangankan Quran sangat taman hafal. Di 1 udah hafal, di 30 udah hafal. Aleh hendak menghafal Al-Quran. Ini anak umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Pada saat ketika Muhammad ini umur 10 tahun, ini Muhammad nengok ayahnya sedang pergi berperang. Muhammad ayahnya pergi berperang, menaiki kuda, membawa peralatan-peralatan perang. Ketika azan berkumandang, kalau zaman dahulu ketika mulai masuk peperangan tuh, kalau peperangan ini dimulai dengan mengumandangkan azan dia. Nah, komandang azan, tanda peperangan akan dimulai. Muhammad tadi lari, Muhammad tadi mengambil kuda ayahnya, naik ke atas kuda ayahnya, mengambil pedang ayahnya, langsung pergi menuju peperangan. Sampai di peperangan Muhammad tadi di hadapannya, barisan paling hadapan dekat pemimpin-pemimpin tadi itu. Nengok sahabat Abdurrahman bin Auf, pada saat itu yang memimpin peperangan adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ditanya sama Abdurrahman bin Auf, nih anak siapa nih, kata Abdurrahman bin Auf, berapa umurmu? 10 tahun kata Muhammad tadi. Kalau zaman dulu, kalau tak salah, saya pernah mendengar batas orang ikut perang tuh umurnya 12 tahun. Tapi Muhammad tadi masih umur 10 tahun. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, tidak boleh, tidak bisa ikut. Disuruh bawa pulang sama ayahnya. Kemudian ayahnya menghampiri si Muhammad tadi, wahai Muhammad, mengapa kamu ingin ikut berperang? Apa kata Muhammad? Wahai ayahku, engkau memerintahkanku, engkau menyuruhku untuk melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi, untuk mengikut Nabi Muhammad SAW. Kan ini peperangan juga sunnah Nabi. Kenapa nggak boleh ikut, ya kan? Kata Muhammad tadi. Diam ayahnya. Ya udah, biarin berperang tadi si Muhammad tadi. Ketika peperangan dimulai, Muhammad langsung menuju ke gerombolan orang-orang musyrik. Berperang, akhirnya kaum muslimin bermenang. Ini ayahnya nyari Muhammad, mana Muhammad nih, Muhammad mana? Dicari tak ada Muhammad tadi. Sampai ke barisan paling belakang kaum musyrikin, baru menjumpai Muhammad. Yang dimana ketika Muhammad ditemukan itu, Muhammad sudah dalam keadaan yang tragis. Yang dimana yang tangan dah tak bertapak lagi tangan dia, yang mana badan sudah tak berbentuk lagi badannya, yang mana kakinya entah kemana. Itu Muhammad. Ayahnya datang menghampiri Muhammad. Nengok Muhammad sudah seperti itu, tertawa ayahnya Muhammad tadi itu. Di dalam satu riwayat mengatakan bahwasanya Muhammad itu dapat membunuh 70 orang musyrik. Nah, pada saat peperangan itu Muhammad umur 10 tahun. Siapa nih? Nah, kayak Ali nih umur 10 tahun bisa bunuh orang 70 orang. Nah, bayangkan 70 orang dibunuh sama Muhammad tadi itu. 70 orang kafir dibunuh sama Muhammad tadi. Datang ayahnya nengok Muhammad sudah seperti itu, terduduk ayahnya. Terduduk melihat Muhammad sudah seperti itu, tertawa, tersenyum ayahnya. Ditengok oleh sahabat, ditanya oleh sahabat, wahai sahabat, gila kau ya? Ketika engkau nengok anak kau meninggal, nengok anak kau sudah seperti ini, engkau tersenyum. Tetapi engkau ketika melihat para sahabat-sahabat, para teman-teman kita, para saudara-saudara kita yang muslim tragis juga meninggal semuanya, engkau bersedih. Mengapa engkau nengok anak kau tersenyum? Apa kata ayahnya? Aku tersenyum, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya aku sudah melihat anakku bersama baginda Nabi Muhammad SAW.
itu pentingnya kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin hal ini dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.